Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Satria, SHMH. Izin memperkenalkan diri, saya Marianus Sone Tampung dengan NIM 200100000279 dari kelas D semester 3. Kali ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak selaku dosen penampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh Bapak Profesor untuk UTS. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas tentang pengertian dari pekerja atau buruh, pengertian dari pengusaha, pengertian dari perusahaan, dan pengertian dari serikat buruh atau serikat pekerja. Yang pertama saya akan membahas tentang buruh atau pekerja. Buruh atau pekerja merupakan manusia yang bekerja dengan pengusaha dengan menerima upah, atau dengan kata lain, pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau dengan imbalan lainnya. Jadi di sini pekerja atau buruh itu mengeluarkan tenaga, bisa juga mengeluarkan pikiran, tetapi kedudukannya itu di bawah pengusaha sebagai subordinasi atau hubungan kerjanya itu atasan dan bawahan. Oleh karena itu, buruh atau pekerja itu dalam kacamata yuridis artinya sama, yang dimana buruh itu merupakan istilah lama dan pekerja merupakan istilah baru. Contohnya, saya dipekerjakan oleh si B, selaku si B ini merupakan pengusaha dari perusahaan PT Mentul, dan saya sebagai pekerja itu disuruh untuk membuat rokok. Nah, di sini saya itu dikatakan sebagai pekerja dan si B merupakan pengusaha. Yang kedua, tentang pengusaha. Pengusaha merupakan orang atau badan hukum yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau memberi upah. Jadi si B tadi yang mempunyai perusahaan Bentul yang mempekerjakan saya, dia itu wajib untuk memberi upah atau membayar upah kepada saya, baik dalam bentuk uang atau imbalan lainnya. Jadi pekerja atau buruh itu mempunyai kesinambungan, mempunyai korelasi dengan pengusaha. Namun banyak pengertian tentang pengusaha ini. Saya akan jelaskan ada 3 macam pengertian agar seorang itu bisa dikatakan sebagai pengusaha. Yang pertama, pengusaha merupakan orang atau perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Misalnya, si A membuka usaha jual nasi goreng dan si A ini mempekerjakan si B untuk menjual nasi goreng tersebut, maka dari itu si A itu bisa dikatakan sebagai pengusaha. Yang kedua, pengertian kedua, pengusaha merupakan orang atau perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan bukan miliknya. Tadi pengertian pertama itu pengusaha itu bisa menjalankan perusahaan milik sendiri, dan yang kedua ini pengusaha itu bisa dikatakan meskipun dia itu menjalankan perusahaan bukan miliknya sendiri atau milik orang lain.
Contohnya, si A menjalankan suatu usaha dan usaha tersebut modalnya itu dari si B. Maka demikian si A itu bisa dikatakan pengusaha dan si B itu pemberi modal atau pemilik. Sementara si A itu pengusaha, dia itu wirausaha. Dia itu mengelola, mengembangkan perusahaan dari si B yang memberikan si A modal tadi untuk membuka usaha tersebut. Pengertian yang ketiga, pengusaha merupakan orang atau perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang berada di wilayah luar Indonesia. Yang dimana perusahaan yang berada di wilayah luar Indonesia itu mewakili perusahaan yang dibentukkan dan berkedudukan di wilayah luar negeri. Contohnya, si A dipercayakan menghandle, ya, di sini si A dipercayakan untuk menghandle perusahaan si B yang ada di Amerika. Yang dimana perusahaan di Amerika itu merupakan cabang dari perusahaan si B yang ada di Indonesia. Jadi si A yang menghandle perusahaan si B tadi yang ada di Amerika itu merupakan pengusaha juga. Baik, selain pengertian tadi, seorang pengusaha atau wirausaha tadi itu mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu menginovasi. Tujuannya lagi itu yaitu mengkreasikan dan mampu mewujudkan kreativitasnya guna meningkatkan kesejahteraan diri di lingkungan dan masyarakat. Jadi itu tujuan dari pengusaha atau wirausaha tadi. Dia itu harus inovatif, harus kreatif, dan harus mewujudkan kreativitasnya itu guna meningkatkan kesejahteraan diri di lingkungan masyarakat. Terlepas dari itu semua, wirausaha atau pengusaha ini juga mempunyai karakter, ada karakteristiknya, atau ada hubungannya berhubungan dengan ciri khasnya, berhubungan dengan perilakunya, watak, sikap, serta tindakan seorang terhadap untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha. Jadi itu merupakan karakteristik dari seorang pengusaha. Dia itu harus ada ciri khas, ada perilaku, watak yang baik, sikap yang baik, serta tindakan seseorang terhadap untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha. Jadi seorang pengusaha itu harus kreatif, inovatif, sehingga dia itu menciptakan hal-hal baru guna untuk mewujudkan gagasan inovatifnya tadi itu ke dalam dunia usaha. Nah, karakteristik ini terwujud jika sikap, keseharian, dan komitmen dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi itu teman-teman, jadi seorang pengusaha itu harus berkreasi, berinovasi, dan tujuan agar usahanya itu berjalan dengan lancar, dia itu harus melakukannya dengan sepenuh hati. Yang ketiga, saya akan membahas tentang perusahaan. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha. Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Jadi perusahaan ini bisa berbentuk badan hukum, contohnya seperti perseroan terbatas, atau bukan badan hukum, contohnya seperti koperasi. Itu merupakan perusahaan yang bukan badan hukum. Perusahaan ini bisa juga milik perseorangan atau orang
bisa juga milik persekutuan atau badan hukum tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Perusahaan ini juga bisa milik swasta dan juga bisa milik negara. Nah, jadi perusahaan ini itu negara juga punya perusahaan. Apa perusahaan negara itu? Contohnya seperti BI atau Bank Indonesia. Itu merupakan perusahaan negara. Perusahaan swasta misalnya ya seperti PT Bentul. Itu contohnya. Bukan merupakan perusahaan negara itu. Dan perusahaan ini harus ada wirausahanya atau pengusahanya dan ada juga pekerjanya. Ya, di mana perusahaan ini harus memberi upah kepada pekerja itu lewat pengusaha tadi. Memberi upah kepada pekerja atau buruh yang bekerja di suatu perusahaan atau memberi imbalan bentuk lainnya. Atau dengan kata lain, perusahaan merupakan tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan tadi. Yang dimana tujuan perusahaan ini yaitu memperoleh keuntungan atau laba. Perolehan laba itu secara optimal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki dengan baik, yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu dengan baik, maka dia akan memperoleh laba, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan modal kerja. Jadi itu teman-teman penjelasan saya tentang perusahaan. Jadi pekerja, pengusaha atau wirausaha atau perusahaan ini mempunyai suatu keterikatan, ya di mana dalam perusahaan adanya wirausaha atau pengusaha, adanya juga pekerja. Ya di mana tujuan dari suatu perusahaan ini yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Berkaitan dengan yang milik negara tadi, negara juga ada keterkaitannya. Yang dimana negara itu atau pemerintah memiliki peran dalam ketenaga kerjaan. Apabila terjadinya konflik, maka pemerintah ambil alih bagaimana penyelesaiannya, serta untuk mengawasi perjalanan peraturan dalam undang-undang ketenaga kerjaan ini tadi. Agar setiap tenaga kerja, setiap perusahaan itu menjalankan pekerjaannya itu tadi, itu dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, peran pemerintah juga itu menegakkan peraturan-peraturan yang menyangkut masalah hukum ketenaga kerjaan. Jadi itu saya penjelasan tambahan lagi, di mana pemerintah juga punya korelasinya dalam hal ini. Baik, yang keempat saya akan menjelaskan tentang serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam pengertiannya yang dijelaskan dalam undang-undang, yaitu serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari atau oleh dan untuk badan dan untuk pekerja, baik dalam perusahaan atau di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak-hak kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Jadi, serikat buruh atau serikat pekerja itu merupakan suatu organisasi. Suatu organisasi yang dibentuk oleh buruh itu sendiri atau pekerja itu sendiri dalam suatu perusahaan atau di luar perusahaan. Yang dimana sifat dari serikat pekerja ini yaitu bebas.
mandiri, terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuannya apa? Untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak-hak kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan buruh itu sendiri dan keluarganya juga. Jadi serikat buruh ini menurut saya itu hal yang paling penting, di mana ini itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak asasi dari buruh tersebut. Apabila ada kesewenang-wenangan dari pengusaha, maka serikat buruh ini yang mengaturnya, yang meminta keadilan. Jadi begitu teman-teman. Atau dengan kata lain, secara singkatnya, serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh buruh atau pekerja itu sendiri, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi hak-hak buruh ini diperjuangkan oleh organisasi ini. Itu menurut saya itu organisasi yang sangat-sangat positif sekali, sangat-sangat baik sekali. Serikat buruh atau serikat pekerja itu merupakan juga organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Itu maksudnya begini teman-teman. Serikat buruh ini itu menjunjung tinggi hak-hak dari buruh tersebut. Nah, apabila contohnya jam kerja ada satu buruh, dia lembur dan tidak mendapat bonus. Nah, itu bisa juga. Itu merupakan kesewenang-wenangan dari seorang pengusaha itu terhadap buruh. Maka dari itu, serikat buruh ini yang menanganinya, yang meminta keadilan. Mana keadilannya? Sehingga rekan kami ini sudah lembur tapi tidak mendapat upah. Kondisi kerjanya juga, apabila contohnya dalam satu perusahaan yang bisa membahayakan jiwa, membahayakan nyawa, itu apabila dari perusahaan itu tidak disediakan pengamanan, alat keamanan, atau perlindungan diri, itu bisa juga serikat buruh ini dan meminta keadilan, di mana suatu perusahaan itu harus mempunyai security atau keamanan untuk melindungi pekerja atau buruh ini tadi. Jadi begitu teman-teman. Jadi serikat buruh juga itu mempunyai tujuan. Nah, tujuannya mereka itu seperti tadi, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, meningkatkan kesejahteraan karyawannya, untuk melindungi tenaga kerja atau buruh terhadap kesewenang-wenangan pengusaha. Itu tujuannya serikat buruh, organisasi serikat buruh atau serikat pekerja tadi. Tujuan lainnya juga yaitu serikat buruh ini itu merupakan sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi serikat buruh ini itu menurut saya itu penting sekali dalam perusahaan untuk menjunjung tinggi hak-haknya, kesejahteraan dari buruh tersebut. Intinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serikat buruh juga ini merupakan sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Contohnya, saya seorang buruh atau pekerja bergabung di dalam organisasi serikat buruh ini. Apabila saya ada masalah, saya sampaikan kepada ketua organisasi, dan ketua organisasi itu menyampaikan kepada pengusaha, pada wirausaha atau pemimpin dari perusahaan itu, bahwa anggotanya itu mendapat ketidakadilan, yang dimana harus seorang pemimpin perusahaan harus mengurus itu agar saya sebagai buruh atau pekerja ini mendapat keadilan. Jadi begitu, dari pembahasan ini tadi begitu ada keterkaitan, korelasinya
dari pekerja atau buruh, pengusaha, perusahaan, serikat buruh ini tadi. Jadi apabila tidak ada salah satu dari yang saya jelaskan tadi, tidak ada, maka itu suatu perusahaan itu tidak akan bisa berjalan, suatu pekerjaan itu tidak akan bisa berjalan dalam suatu perusahaan itu. Contohnya apabila tidak ada pekerja atau buruh, nah bagaimana saya seorang pengusaha itu menjalankan perusahaan ini tadi, ya dimana perusahaan ini, pengusaha itu tadi memberikan inovasi, dia itu kreativitasnya dia untuk mengembangkan suatu usaha dan dikembangkan oleh buruh ini tadi, yang dia pekerjakan tadi dengan memberi upah kepada buruh atau pekerja tadi. Maka apabila tidak ada pekerja atau buruh, maka suatu usaha, suatu inovasi dari pengusaha, kreativitas dari pengusaha itu tidak akan bisa tercapai, tidak akan bisa terwujud. Nah, apabila tidak ada wirausaha atau pengusaha itu tadi, bagaimana jadinya? Nah, jadinya perusahaan itu juga tidak akan berjalan. Karena apa? Perusahaan juga itu bukan sesuatu yang hidup, sesuatu yang menciptakan sesuatu itu dengan sendirinya, tapi yang menciptakan sesuatu usaha dalam suatu perusahaan itu adalah wirausaha atau pengusaha tadi. Sehingga apabila tidak ada pengusaha atau wirausaha itu tadi, maka satu perusahaan itu mati, tidak akan bisa berjalan. Nah, apabila tidak ada perusahaan, bagaimana itu? Nah, seperti yang kita ketahui tadi, itu perusahaan itu di situ tempat produksi sebuah barang atau jasa. Yang dimana apabila tidak ada perusahaan, maka sulit juga seorang pengusaha mengeluarkan kreativitas atau inovasinya, tapi tidak ada perusahaan, tidak ada yang mengelola, yang memproduksi kreativitas dan inovasi dari pengusaha tadi, maka kreativitas dan inovasi dari pengusaha tadi itu tidak akan bisa berjalan juga kalau tanpa ada perusahaan, tanpa ada pekerja. Nah, apabila tidak ada serikat pekerja atau buruh, nah itu nanti ada kesewenang-wenangan dari pengusaha, dari pemimpinnya kepada buruh. Sehingga wajib menurut saya itu adanya organisasi serikat buruh atau serikat pekerja. Dan seharusnya ini di-up oleh pemerintah, di mana setiap perusahaan itu harus wajib mempunyai serikat buruh, yaitu untuk menjunjung tinggi hak buruhnya, mensejahterakan buruh atau karyawannya dan keluarganya, serta tidak ada kesewenang-wenangan dari pemimpin kepada buruh atau pekerja tadi. Jadi itu menurut saya pengertian, penjelasan saya tentang pekerja atau buruh, tentang pengusaha, tentang perusahaan, tentang serikat buruh atau pekerja tadi. Dan penjelasan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Satria SHMH, sehingga saya ada sedikit tambahan tadi dari penjelasan saya. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata dari penjelasan saya. Dengan sangat terendah hati saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam penjelasan saya, atas bahasa saya yang mungkin di hati Prof atau teman-teman sekalian merasa tidak nyaman. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian presentasi, sekian penjelasan dari saya tentang pengertian buruh atau pekerja, tentang pengertian pengusaha, tentang pengertian perusahaan, tentang pengertian serikat buruh atau pekerja. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sekali lagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.